Om Swastiastu. Saya Niputu Gatriani SPD MPDH. Di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan delivery interaction assessment dalam pembelajaran mata kuliah acara. Saya salah satu dosen di STKIP Agama Hindu Amlapura, di mana saya mengajar mata kuliah acara dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah acara merupakan mata kuliah inti keilmuan. Sebelum melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, saya sebagai seorang dosen mempersiapkan yang pertama, yaitu mempersiapkan berupa RPS, kontrak perkuliahan, jurnal mengajar, absensi atau presensi mahasiswa, dan menyusun bahan ajar. Secara detail di sini saya akan menyampaikan mata kuliah acara yang saya susun dalam bahan ajar acara, di mana membahas tentang di bagian bab pertama, tinjauan secara umum acara agama Hindu seperti pengertian acara agama Hindu, kedudukan dan peranan acara dalam agama Hindu, ruang lingkup bahasan acara agama Hindu. Kemudian di bab kedua, membahas tentang yadnya seperti pengertian yadnya, tujuan yadnya, kedudukan yadnya, macam-macam dan jenis yadnya, sifat-sifat yadnya, sarana yadnya. Di bab ketiga akan membahas tentang dewa yadnya, di mana isinya pengertian dewa yadnya, tujuan dewa yadnya. Di bab keempat dibahas terkait resi yadnya, seperti pengertian resi yadnya, tujuan resi yadnya, pelaksanaan resi yadnya. Di bab kelima akan membahas tentang pitra yadnya, seperti pengertian upacara pitra yadnya, tujuan upacara pitra yadnya, pelaksanaan upacara pitra yadnya, dan ngaben. Bab keenam berisikan tentang pengertian manusia yadnya, tujuan upacara manusia yadnya, dan terakhir pelaksanaan upacara manusia yadnya. Pencapaian mata kuliah acara ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami terkait acara-acara keagamaan, di mana acara-acara agama yang dilaksanakan terkait dengan ajaran Weda, adat istiadat, dan tradisi. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara luring, yaitu tatap muka di dalam kelas, dan juga dilaksanakan secara daring atau online. Selain media pembelajaran berupa bahan ajar, saya sebagai dosen juga menggunakan media pembelajaran di dalam kelas seperti laptop dan LCD proyektor. Metode pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas seperti metode konvensional atau ceramah, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Pertemuan mata kuliah acara ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan tatap muka, 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Saya sebagai seorang dosen memberikan tes tertulis di saat mahasiswa melaksanakan UTS ataupun UAS. Pada penilaian di akhir semester, indikator penilaian berdasarkan dari yang pertama, absensi atau kehadiran mahasiswa selama perkuliahan. Kedua, keaktifan di dalam kelas selama pembelajaran. Ketiga, penugasan mandiri, yaitu dengan memberikan tugas berupa makalah. Yang keempat, penugasan secara kelompok berupa pembuatan makalah serta mempresentasikan secara kelompok di dalam kelas. Dan yang terakhir, nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Interval standar penilaian yang digunakan di STKIP Agama Hindu Amlapura yaitu huruf A dengan nilai 85 sampai dengan 100, huruf B dengan nilai 70 sampai 84, huruf C dengan nilai 55 sampai dengan 69, huruf D dengan nilai 45 sampai dengan 54.
Demikian yang dapat saya sampaikan terkait Delivery Interaction Assessment terkait dengan mata kuliah acara yang saya ampu di STKIP Agama Hindu Amblapura. Berikut akan saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah acara di dalam kelas. Sore saudara mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik semua kan? Ya, kita ketemu kembali di pertemuan kedua ya pada mata kuliah acara agama Hindu ya. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Bagaimana hari ini? Ada yang absen, tidak masuk untuk pembelajaran siapa? Wahyu. Wahyu, kenapa Wahyu? Sakit. Oh, sakit ya. Mudah-mudahan Wahyu cepat sembuh ya. Nah, Ibu kali ini akan menjelaskan kelanjutan dari mata kuliah acara agama ya. Kemarin saudara mungkin sudah memahami ya apa yang Ibu sampaikan. Kalau mungkin masih ada yang belum mengerti, nanti bisa artinya direview kembali ya. Nah, kali ini untuk di pertemuan kedua, nah, kita lanjutkan kembali di pengertian acara agama Hindu. Ya, kira-kira di sini saudara sekalian sudah mengerti apa itu acara agama Hindu? Bu tanya, acara agama Hindu. Ayo, ada yang tahu? Mungkin Yugi? Nggak apa-apa Yugi, buka maskernya. Pengertian acara yaitu perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik, mungkin yang lain? Ya, Putu? Acara adalah suatu kegiatan. Ya, kegiatan. Yang lain? Nggak ada. Sekarang jelaskan ya, Ibu jelaskan ya. Acara. Di sini acara itu kita jelaskan menurut usul katanya dulu. Mungkin dari bahasa Sanskerta ya. Di sini artinya saudara bisa simak. Yang pertama, perbuatan atau tingkah laku yang baik. Bukan berarti yang tadi yang udah menjawab salah ya, tapi kurang tepat. Kemudian di sini acara berarti adat istiadat. Saudara mengenal kan adat istiadat? Ya, adat istiadat apa? Coba sampaikan ke Ibu. Adat istiadat, biasanya kata adat istiadat itu identik di mana? Saudara dapat jelaskan mungkin terkait dengan acara? Tradisi. Ya, tradisi ya. Kemudian tradisi. Nah, benar kan? Luar biasa. Ya, masa Ibu sudah mengerti dan memahami, cuman kurang berani dalam menyampaikan. Di sini Ibu harapkan saudara aktif. Ya, aktif dalam menyampaikan. Kalau Ibu bertanya jawab ya, nanti ada nilai plus yang Ibu akan berikan. Siapa yang mau nilai tambahan? Angkat tangan. Bapak semua ya. Jangan tegang-tegang ya. Karena kita sudah pertemuan kedua ini kan, perkenalan sudah, kontrak kuliahnya sudah Ibu sampaikan di pertemuan pertama ya. Jadi sekarang kita lanjutkan. Ya, nah di sini tradisi atau kebiasaan yang merupakan tingkah laku manusia. Itu, ya. Apakah sudah jelas tentang acara? Ya. Kemudian, nah, tadi kita berbicara tentang kebiasaan atau adat istiadat. Ya, tadi sudah saudara jawab itu ya sama dengan kalau di Bali kita mengenal dengan kata dreste. Oke, dreste. Pernah dengar dreste? Dari siapa? Dari siapa? Ya? Dari ibunya, dari bapaknya ya. Dari ibu sekarang. Terima kasih. Lucu sekali kamu ya. Oke, di sini kebiasaan, nggak apa-apa, kita rileks saja ya. Kita berbicara tentang acara agama Hindu itu sudah kegiatan kita sehari-hari di rumah, di adat, di desa. Jadi mata kuliah ini Ibu rasa tidak sulit. Ya, saudara pasti cuman belum memahami.
Ya, nah disinilah pencapaian mata kuliah acara agama itu saudara agar memahami apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di desa seperti dreste, adat istiadat, dan kebiasaan ya. Nah di sini dresta tadi dikatakan dresta, kemudian nah pengertian dresta, saudara simak. Pedoman sebagai pandangan ya kebiasaan maupun aturan dari suatu daerah tertentu. Nah Agus dari mana asalnya? Ya? Seraya. Nah, Agus kenal adat istiadat dan drestanya itu seperti apa di Seraya? Coba sampaikan ke Ibu. Sedikit aja. Mungkin di saya ada Gebuk Ende. Ya, di Seraya ada Gebuk Ende. Nah, mungkin Ayu. Kalau di daerah saya sih sebenarnya nggak ada tradisinya karena di kota. Ya, karena di kota. Jadi lebih modern ya. Ya, tapi pasti ada. Ya, walaupun kota, tapi ada nanti yang namanya desa adat. Ya, adatnya, drestanya pasti ada. Mungkin Ayu belum tahu ya. Tentunya Ayu harus tanya sama bapak ibunya di rumah ya, karena di Bali itu sangat kental dengan adat istiadat dan drestanya. Ya. Luar biasa. Nah, di sini. Yang pertama sastra dresta, yang kedua kemudian desa dresta. Oke. Kemudian ketiga, loka dresta, kuna atau purwa dresta. Terus yang terakhir siapa yang tahu? Ada panca dresta ini ya. Yang terakhir? Ayo dong, yang terakhir siapa? Tidak tahu? Tuh. Kula dresta. Gimana? Coba sampaikan. Ayo. Ada berapa dresta? 5. Coba sebutkan. Nah, Ibu sekarang ingin bertanya lagi ya. Kita interaksi saja biar Ibu tidak celoteh dan berbicara terus. Sekarang Ibu ingin gali dari saudara sekalian di sini. Adik-adik mahasiswa yang cantik dan ganteng-ganteng, ya. Nah, harus dipuji dulu biar bisa jawab. Yang pertama sastra dresta. Nah, siapa yang tahu kira-kira apa sastra dresta itu? Ayo, ya Agus. Sastra dresta itu adalah dresta yang dijalankan menurut sastra yang ada. Ya, mantap, luar biasa. Ya, terus Ibu gali dulu. Ya, nanti Ibu kasih nilai tambahan, Gus. Ya, semangat ya. Yang kedua, desa dresta. Ayo. Desa dresta. Saudara menjawab dulu, nanti akan Ibu jelaskan kembali ya. Yang saya ketahui tentang desa dresta itu suatu adat atau istiadat yang ada di desa tersebut atau lain dengan desa yang lainnya. Iya, luar biasa. Terima kasih. Kemudian loka dresta. Ya. Loka dresta adalah suatu pandangan lokal yang hanya berlaku pada suatu daerah atau wilayah. Contohnya tidak adanya pembakaran mayat di desa Tunya. Nah, contohnya seperti itu ya. Loka dresta. Kemudian kuna atau purwa dresta. Siapa yang bisa? Kuna. Dari asal usul katanya dulu kuna. Ya, kuna. Ya? Kuna atau purwadesta yaitu ada istiadat yang sudah ada dari sejak zaman dahulu. Iya, luar biasa. Yang terakhir, kula dresta. Baiklah, yang di belakang. Yaitu pasangan atau tingkah laku atau kebiasaan yang dilakukan di rumah keluarga. Terima kasih jawaban saudara itu luar biasa banget. Sekarang Ibu lihat. Nah, di sini sama-sama pengertiannya. Sastra dresta. Kemudian, nah terakhir guna dresta. Yang tadi sudah ya? Tidak relevan dan tidak berubah. Jadi, menurut saudara, nah ini kita sekarang berbicara mengenai guna dresta. Di sini orang takut untuk melanggarnya. Ya, terkait tradisi tidak diketahui kapan mulai dilaksanakan, sepanjang relevan terus diikuti, namun bila sudah relevan dapat berubah. Jadi suatu waktu bisa dirubah.
sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Nah, contohnya kayak gimana? Saudara mungkin pernah menemukan istilahnya pengaplikasian atau masalah seperti ini terkait guna dresta. Contohnya mungkin di wilayah saudara kira-kira ada takut melanggarnya mungkin. Saudara ini kan didengar dari orang tua. Nah, contohnya mungkin di Seraya atau di Jasri, di wilayah Karangasem mungkin tempat tinggal saudara kira-kira apa? Ya, mungkin Agus. Keras saja Gus. Sistem kasta yang ada di Bali itu kan ada Brahmana, Ksatria, sama Waisya gitu. Ya, terus kasusnya kayak gimana? Permasalahannya mungkin di masyarakat tentang guna dresta ini contohnya kayak gimana? Mungkin kayak berbicaranya yang harus diperhatikan ketika berbicara dengan orang yang kastanya lebih di atas. Itu zaman dulu sangat ditakuti kalau salah. Oh, betul, misalnya contohnya tangkil ke geria ya. Nah, kalau sekarang relevan, bisa diubah. Saudara, gimana Gus? Bisa pakai bahasa Indonesia untuk sekarang. Ih, luar biasa. Berarti saudara memahami banget ya. Luar biasa di sini mahasiswanya. Memang keren STKIP Agama Hindu Madura ya. Sudah bagus. Contohnya kayak gitu ya. Misalkan saudara kita mengenal adanya kasta mungkin Brahmana, contohnya Brahmana ya, sama Sudra. Sudra biasanya kalau datang ke ke griya atau rumahnya Brahmana biasanya harus dengan dengan kata-kata yang halus, ya sosial bebas, sopan, bagaimana. Kalau sekarang sudah karena zamannya sudah relevan sekali, sudah mengikuti modern. Jadi sekarang santai tapi tetap dengan etika. Ya, dulu nggak boleh melanggarnya. Ada aturan seperti ini tidak. Sekarang yang penting kita komunikasi lancar, sama-sama mengerti ya. Dengan berbahasa Indonesia yang baik benar pun nggak masalah. Yang penting prosesnya tidak rumit, tidak ruwet seperti Nah, itu kapan mulai dilaksanakan tidak tahu ya. Kapan itu mulai dilaksanakan seperti tidak tahu. Kita hanya tahunya dari mulut ke mulut. Oh, seperti ini loh. Nah, bagus. Tradisi itu datang dari yang tadi kasta Brahmana. Ya. Kalau kita di sini mengenal adanya untuk Brahmana, Buddha dan Siwa kan, ada perbedaan nantinya di sana ya. Itu tidak bisa diganggu gugat, harus disesuaikan dengan tradisinya di sana ya. Kemudian, nah berarti sudah paham ya mengenai dresta ya. Sudah paham? Ada pertanyaan mungkin? Sudah paham? Kalau sudah paham? Sudah. Ada yang belum? Ya. Izin saya ingin bertanya Bu. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang apa saja itu acara, terus bagi bagiannya apa saja. Nah, saya ingin bertanya apa saja kegiatan atau yadnya dalam agama Hindu terkait dengan acara agama. Oh, ya bagus. Ya, apa saja kegiatan tadi sudah kita sampaikan, mungkin sekarang ingin mengetahui secara jelas ya. Nah, di situ kegiatan-kegiatan itu semua acara agama itu terkait dengan kegiatan yang disebut dengan pancayatnya. Nah, pancayatnya itu sudah tidak asing lagi. Ya, kita sebagai agama Hindu harus tahu ya pelajaran pancayatnya kita dapat dari kelas berapa? Dari SD. Ya, kalau itu sekarang jawab dong, pancayatnya itu apa saja? Ayo yang bisa jawab angkat tangan. Nanti Ibu tambahkan nilainya. Ya? Terus? Yang pertama dewa-yatnya, Oke. terus Pitayatnya, Oke. Budayatnya, Ya. Yarsiatnya, manusianya. Nah, itu keterkaitannya ya. Jadi acara agama Hindu itu sangat luas. Ya, itu yang sudah dikelompokkan dalam pancayatnya. Nanti yatnya kita sehari-hari ada yang namanya yatnya yang sehari-hari. Ya, ada yatnya yang memang berdasarkan apa? Ya, berdasarkan sasi ya. Banyak sekali kita memiliki kegiatan yang disebut dengan acara agama Hindu.
Ya, tapi saudara harus pahami dewa yatnya itu apa? Upacara untuk melakukan memuja para dewa. Iya. Contohnya satu aja. Dewa yatnya. Kayak piodalan kayak gitu. Ya, piodalan. Raja. Ya. Habis dewa yatnya, manusia yatnya. Apa itu manusia yatnya? Ya, mungkin ada contohnya acara pernikahan ya. Penjelasannya Ibu ingin penjelasannya ya. Manusianya yang dilakukan kepada manusia. iya, yang dilakukan kepada manusia ya, acara agama yang dilaksanakan untuk manusia. Kemudian fitrayatnya ya, yang di belakang angkat tangan dong ya. Iya, yatnya tulus ikhlas kepada. Apalagi sekarang wasiatnya. Ya, budayatnya ditujukan kepada para budayatnya yang ditujukan kepada para bute. Contohnya mencarum, meresi gana, apalagi ya, mesegah ya. Istilahnya apa? Mesegah. Ada istilah lain budayanya? Tidak. Segahan nih, ngaturan segahan setiap kaji kliwon purnama tilam itu acara juga. Ya, sudah paham? Si acara medise ya, nah, seperti itu. Jadi berdasarkan itulah kita melaksanakan istilahnya kegiatan-kegiatan atau acara agama Hindu. Duduk sebentar. Nah, di sini sekarang berbicara kedudukan dan peranan acara dalam agama. Ya, apa saja kedudukannya? Nah, acara agama Hindu, nah itu ada yang istilahnya tatwa, susila dan upacara. Upacara apa upakara? Upacara. Upacara apa perbedaan upacara dan upakara? Ya, satu-satu dong, satu-satu. Ayo. Ya, Gek. Kalau upacara itu kegiatannya, kalau upakara itu sarananya. Iya, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Luar biasa. Nah, di sini tidak terlepas lagi acara agama itu. Ah, ini Ibu salah gini ya. Mungkin salah ketik, mohon maaf ya, upakara maksudnya Ibu ya. Karena di sini acara agama itu ada tatuanya, ada susilanya, ada upakaranya. Upacara nggak ngomong lagi kita karena udah bicara tentang acara. Ya, nah tatwa, saudara memahami masalah tatwa. Kok ada keterkaitan dengan acara agama Hindu? Kira-kira menurut saudara terkait? Terus kemudian susila. Susila sama dengan etika. Nah, etika. Jadi saudara, di samping saudara itu berbicara masalah filsafat, filosofi, tatwa, mungkin sumber-sumber dari ajaran agama. Kalau saudara dalam melaksanakan acara agama Hindu harus juga dibarengi dengan susila, etika. Contohnya kayak gimana coba? Aplikasi di masyarakat kaitannya dengan acara agama. Iya, cara berpakaian saat sembahyang ke pura. Ya, masa ngedaster kan salah gitu ya. Masa pakai rok gitu ya. Cara berpakaian itu merupakan susila, itu etika juga. Ya, cara berpakaian ketika saudara ngaturan ayah ya, membuat upakaranya, membuat bantennya. Ketika ada acara agama Hindu, saudara tidak lepas dengan yang namanya susila. Itu harus ditanamkan, diaplikasikan serta dilaksanakan. Paham? Paham. Baiklah. Kemudian upakara. Ya. Tadi sudah disampaikan apa upakara? Sarana. Ya, tentunya saudara kalau melaksanakan acara yang namanya acara agama Hindu yang dalam melaksanakan acara agama Hindu, jadi saudara harus
melaksanakannya dengan upacara. Ya, misalkan Udah jam. ya, misalkan Misalkan upacara itu seperti segahan ya. Nah, apalagi canang ya. Nah, tadi kan sudah ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, prakteknya seperti apa? Sumbernya ini Ibu berikan. Nah, Weda. Kemudian Weda Smeti, Sila, Acara, Atmanastuti. Ya. Di sini. Weda itu kitab suci agama Hindu ya. Jadi berdasarkan Weda ya, yang namanya Weda Smeti, kemudian Sila tadi susila sama dengan susila, kemudian acaranya, kemudian Atmanastuti itu kepuasan. Sekarang ada pertanyaan mungkin terkait ini. Ada pertanyaan? Ini Ibu bisa saudara lihat di slide-nya Ibu. Sudah Ibu jelaskan tadi ya. Pencapaian kepuasan hati ya. Gimana rasanya setelah saudara melaksanakan yang namanya acara agama yadnya? Adanya kepuasan hati. Apa kepuasan hatinya? Coba. Rasa lebih tenang, syukur, ya, damai, ya, damai dengan kata santih. Iya. Di sini perannya, udah Ibu jelaskan tadi, ya. Yadnya sudah. Nah, ada pertanyaan? Tadi sudah bertanya. Mungkin ada lagi? Tidak. Sudah paham dan mengerti? Sudah. Nah, kalau saudara sudah paham dan mengerti, Ibu akan berikan tugas, ya, tugas membuat makalah, ya, makalah tentang acara agama. Apa yang saudara ketahui ya, mungkin acara agama sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, acara agama berdasarkan apa lagi tadi tuh, ya, sasih. Nah, berdasarkan tradisi, ya, silakan buat makalahnya di kumpul minggu depan. Baiklah, untuk pertemuan kedua ini sudah ya Ibu sampaikan terkait tentang acara tentang Dresta, ya. Semuanya mungkin saudara sudah paham? Ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Tapi Ibu akan berikan saudara tugas ya, tugas membuat makalah terkait tentang apa yang Ibu sampaikan tadi, ya, terkait materi tadi ya tentang Dresta. Nanti ini untuk makalahnya saudara kumpul minggu depan, ya. Nah, itu untuk tugas mandiri. Nah, di sini dan tambahan lagi tugasnya ya, lagi 2. Tolong dicatat. Ya. Sudah dicatat ya? Ya, sudah. Nah, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan mata kuliah acara agama Hindu hari ini, Ibu akhiri ya. Nah, kita ketemu minggu depan, ya, dalam waktu dan jam yang sama. Ingat saudara itu membuat tugasnya ya di bawah minggu depan, ya. Baiklah, untuk mata kuliah acara agama Hindu sore ini kita akhiri dengan Paramasanti. Om